Fetisisme merupakan kelainan seksualitas yang belum banyak masyarakat ketahui. Berkedok pijat, seorang laki-laki ini membuka jasa layanan seks. Hanya dengan melalui sosial media, pemesannya bisa mendapatkan jasa layanan seks ini. Yang menjadi fokus utama, pemesannya rata-rata adalah ibu rumah tangga yang sudah memiliki seorang suami. Saya Deva Darasta, ini dia investigasi Teropong Kota selengkapnya. Sudah lumrah tentunya mendengar adanya kasus-kasus seks di Indonesia, berawal dari pergaulan bebas dan sebagainya. Namun, berbeda dengan anomali seksual atau kelainan seksual kali ini, yang terjadi antara si pemberi layanan pijat kepada si pemesan layanan. Hal ini menjadi asing bagi telinga masyarakat, karena kali ini prialah sebagai penyedia jasa pijat dan wanitalah yang memesan fasilitas ini. Kejanggalan ini masih berlanjut karena sang pemesan adalah orang yang sudah berumah tangga atau yang memiliki suami, sedangkan si penyedia layanan masih berstatus mahasiswa. Enggak. Kalau menurut saya sih perbuatan seperti itu harus dihilangkan, nggak baik. Terus kalau umpamanya orangnya udah suami istri gitu Mbak, itu kayaknya menyalahi aturan deh orang kayak gitu. Ya. Apa? Kurang jelas ya Mbak apa? Menurut saya kok gimana nggih? Menurut saya nek kurang etis lah. Iya, kurang etis. Dari segi agama juga dilarang. Terus dari segi hukum pun juga berlawanan kan, itu bertentangan dengan hukum kan. Menurut saya ya kurang di apa nggih? Di kehidupan kita di Indonesia nggih kurang tepat lah. Hal semacam itu dilakukan. Yang jelas kan belum familiar hal-hal semacam itu. Ya, yang jelasnya bertentangan dengan agama kalau menurut saya. Nggak pernah. Baru pertama kali dengar. Ya dari segi sosial mah emang nggak sesuai juga ya dengan budaya kita gitu. Dari segi agama juga sebenarnya memang udah dilarang seperti itu. Ya mungkin itu sebenarnya kelainan ya. Itu lebih kepada penyakit sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya ada orang seperti itu ya seharusnya bisa berobat ya ke psikolog misalnya seperti itu. Itu kan sama aja perilaku seks menyimpang ya. Kayak gay misalnya itu sama aja gitu. Itu kan kecenderungan dia melakukan seksual di luar kebiasaan yang ada. Tidak banyak masyarakat tahu tentang anomali seksual atau kelainan seks ini. Memandang ini adalah hal yang tidak wajar, membuat respon buruk dari masyarakat itu sendiri. Berhubungan seks dengan pria lain memang jauh dari kata wajar. Namun, bagi mereka si penikmat layanan ini tentunya adalah hal yang biasa. Mengaku pernah ditawari suatu pekerjaan dengan bayaran yang menggiurkan, sampai saat ini penyedia layanan pijat masih menyediakan jasa seks yang berkedok pijat. Tim kami mendapatkan izin mengakses akun media sosial dari layanan pijat tersebut. Tak perlu menunggu lama, tim kami memperoleh pemesan dari layanan pijat tersebut.
Halo bang. Ya, Iya. Yang aku cerita kemarin itu bang. ya gimana? Ya bisa ini nggak bang? Tolong diceritain gimana awalnya kok bisa jadi apa? Buka layanan pijat itu. Oh, bisa. Tapi ini sambil aku rekam bang ya. Nggak apa-apa kan? Tapi identitas aman kan? Aman. Cuman suara aja kan begitu. Oh ya, nggak apa-apa. Ya gimana bang? Bisa ceritain bang? Dari awalnya buka ya. Nah iya. Pertama, saya kemarin ditawarin sama ada orang itu yang nawarin. Dia laki-laki lah, umurnya sekitar 40 atau 45 tahun gitu. Dia katanya lagi nyari pemuda yang masih gimana ya bisa dibilangnya. Apa umur-umur masih- kuliah-kuliah gitu bang? Ya bukan, maksudnya masih berpenampilan baik gitu lah. Menarik gitu. Ya dapat penampilan menarik gitu. Terus iming-imingnya ya biayanya lumayan besar. Terus ya dapat juga kenalan-kenalan perempuan gitu. Itu Jadi saya tanya juga, emang kerjanya ngapain katanya? Gampang katanya. Jadi kalau ada perempuan yang mau pijit atau mau refleksi, yaudah apa aja, pijit aja sesukamu katanya. Lah, kok bisa gitu katanya? Saya nanya, kok gitu katanya? Saya nanya itu kan. Ya, tapi kan saya belum punya dasar juga dalam hal pijit memijit. Ya itu tenang mas katanya, tenang banget, gampang itu soal kayak gitu katanya. Nanti abang bakal dilakuin training waduh, selama sebulan atau 2 bulan gitu. pakai training gitu. Ya itu mungkin hanya sekedar pengenalan aja, itu pun nggak training serius-serius sekali gitu. Cuma sekedar pengenalan aja, gimana yang pas untuk dari apa pemijatnya gitu. Buat customer tuh kayak jadi ya bergairah gitu. Oh gitu. Oh jadi memang Ya. pijatnya itu memang khusus untuk seksual atau pijat yang gimana bang? Pijat yang biasa gitu. Itu tergantung customer ya. Oh, Kalau customernya mau lebih, yaudah kita layani. oh gitu. Kalau misalnya customernya cuma mau refleksi saja, ya udah kita terima aja gitu. Itu setiap Tapi kadang ya gimana? itu setiap customer itu selalu minta lebih atau cuman pijat aja atau gimana? Selama saya bekerja rata-rata ya mintanya lebih 90% lah. Oh ini. Itu biasanya apa? Masih ibu-ibu muda atau gimana bang? Atau janda atau gimana? Rata-rata 50-50 lah. Ada yang udah bersuami, Oh gitu. ada juga yang masih kuliah. Wih, masih kuliah.
Sesampainya di kediaman si pemesan layanan ini, tim kami disambut langsung oleh suaminya. Dengan spontan pula, si suami menyuruh tim kami untuk masuk. Dan bukan pada ruangan lain, melainkan di dalam kamar si pemesan layanan. Si suami berada di luar dan terlihat mengawasi sekitar. Kediaman mereka pun tidak seperti tempat tinggal tetap, namun seperti sebuah rumah yang disewa atau kontrakan. Sebut saja namanya Kasdus. Kasdus mengaku mendapat tawaran pekerjaan dengan hasil yang menggiurkan. Kasdus merasa tertarik dengan pekerjaan ini. Kasdus pun mengaku belum tahu jelas apa pekerjaan ini sebenarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pekerjaan ini menjadi biasa bagi Kasdus. Ya, tim kami mendapatkan akses untuk pengungkapan kasus ini. Salah satu rekan kami melakukan penyamaran menjadi si penyedia layanan pijat. Dengan mengundang salah satu tim kami di kediamannya, sang pemesan layanan dengan santai dan spontan meminta pelayanan lebih di hadapan suaminya. Layanan pijat tentunya sudah tidak lagi murni layanan pijat saja. Namun, pemesan meminta untuk pelayanan lebih. Dengan alasan yang masuk akal, tim kami mendapatkan jalan keluar. Setelah memijat, maka si pemesan layanan akan membayar penyedia jasa ini. Bayaran yang diberikan pun tidak bisa dibilang sedikit karena sekali pijat, si penyedia jasa dibayar sekitar 100-300 ribu rupiah. Belum lagi dengan pelayanan lebihnya, seperti seks misalnya. Ini bisa mencapai sekitar 500-an.
yang ada di sekitar kita tanpa kita ketahui. Hal ini pun tidak jadi masalah bagi si suami. Bahkan tim kami sempat diminta untuk memfoto istrinya dalam keadaan tidak memakai busana dan diposting ke akun Instagramnya. Anehnya lagi, setelah melakukan message, pasangan pasutri ini kemudian melakukan hubungan suami istri di depan si penyedia layanan pijat. Dan hal ini terjadi atas kemauan ketiga belah pihak. Itu baik ditinjau dari segi agama maupun segi psikologi. Segi agama jelas itu penyimpangan yang sangat dilarang. Nah, sekarang kita tinjau dari aspek psikologi. Dari segi psikologi, di situ kan ada tiga pihak yaitu si penyedia jasa, kemudian ada pihak yang pura-pura memerlukan jasa, dan ada pihak suami. Nah, kita lihat dari penyedia jasa dulu. Penyedia jasa sebenarnya ini juga ada kesalahan psikologis karena dia tahu bahwa perilaku apapun motivasinya, tapi sebenarnya yang ingin dikerjakannya adalah melakukan seks secara bebas, seks secara salah. Bahwa kemudian dengan dia melakukan seks itu mendapatkan upah, itu efek lagi, itu kesalahan yang lain secara ekonomi, tapi secara psikologi jelas dia memiliki kesalahan, memiliki gangguan gitu ya. Nah, yang paling mengherankan adalah pihak suami. Ini kejadian yang sangat langka, yang sangat aneh bagi tatanan kehidupan manusia, di mana ada seorang suami merelakan pasangannya, merelakan istrinya untuk melakukan seks dengan orang lain di depan matanya. Ini betul-betul penyimpangan, gangguan kepribadian yang akut ini. Nah, menurut saya ketiga belah pihak ini sebenarnya mengalami gangguan psikologi ya. Kalau dilihat sebabnya mungkin ya, mengapa kok sampai terjadi seperti itu? Ini bisa banyak faktor ya. Bisa jadi karena memang faktor internal. Faktor internal itu faktor kepribadian dia yang memang dari awal terbentuk sudah secara tidak sehat, tidak baik. Kemudian faktor eksternal itu bisa macam-macam. Bisa karena faktor ekonomi, bisa karena pergaulan bebas, bisa juga karena pengaruh-pengaruh yang lain gitu. Masalahnya jika ini berlarut-larut tidak segera muncul, itu yang berbahaya, akan menimbulkan efek ibarat virus itu akan menyebar ke di mana ia berada, ia bergaul dengan orang-orang lain gitu ya. Bisa nanti akan berpengaruh kepada keluarganya, bisa berpengaruh kepada kalau dia punya anak kepada anaknya, kepada tetangganya. Lalu yang paling mengerikan dari sisi kesehatan juga penyebaran penyakit HIV/AIDS gitu ya. Berbagai macam bentuk fasilitas-fasilitas yang ada dijadikan sebagai topeng untuk oknum-oknum yang mencari rezeki dengan cara yang tidak wajar. Dengan masyarakat yang tidak bisa menahan hasrat, memanfaatkan fasilitas ini hingga terjadilah penyimpangan. Seperti fasilitas pijat yang menjadi topeng untuk pelayanan seks.
tidak ada yang menjaga keselamatan diri sendiri dari permasalahan hidup. Seringkali jalan yang salah menjadi pilihan. Banyak sekali oknum-oknum mencari pekerjaan dengan cara yang tidak wajar. Hal ini menjadi fokus yang penting dihindari oleh masyarakat. Di era modern saat ini, seharusnya masyarakat dapat dengan bijak menggunakan fasilitas yang ada. Sekian investigasi Teropong Kota, saya Deva Darasta dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.